Amin. Puji Tuhan. Mari kita semuanya silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mendengarkan firman Tuhan dari perjanjian yang lama, kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Mari kita melihat dan menyimak firman Tuhan kita di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 7. Di sini tentang Deborah dan Barak. Demikianlah firman Tuhan ayat 1, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Saudara, tentu saja Israel ini ditindas oleh tentara orang Yabin, yaitu saudara, panglima perangnya itu bernama Sisera. Kenapa orang Israel bisa ditindas sampai sengsara sangat lama? Karena ayat 1 dikatakan setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi kalau mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan itu tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Israel itu memang biji matanya Tuhan, karena dipilih menjadi bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang kudus. Tapi kalau Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan tidak biarkan mereka begitu saja. Kita ini juga sejak kita lahir baru menerima Yesus, kita ini pun adalah anak, udah menjadi anak Tuhan, anak-anak Allah yang diperlakukan sama dengan anaknya sendiri, yaitu Yesus. Bahkan warisan sorga pun nanti sama diberikan bagi kita sebagai anaknya. Dan kita dijadikan jadi ahli waris. Tapi ingat, walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, anak dari Allah yang sudah diadopsi sendiri oleh Bapa, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, tetapi kalau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan tidak pandang bulu. Walaupun kita anaknya, kalau melakukan apa yang jahat,
Tuhan akan menegur. Barang siapa kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Sebab anak-anak gampanglah yang tidak ditegur oleh orang tuanya kalau anak itu melakukan yang salah. Kalau anak itu melakukan yang salah, orang tua pasti menegur. Kalau dia tidak mendengar waktu ditegur, dia pasti dihajar. Demikian juga Bapa di sorga terhadap kita anak-anaknya. Yesus saja anak tunggalnya sendiri. Ketika Yesus selalu diingatkan oleh Bapa. Tapi Yesus karena sebagai anak yang taat dan tidak pernah melakukan yang salah di mata Bapanya. Dia selalu melakukan kehendak Bapanya. Dia selalu menjadi anak yang selalu menyenangkan hati Bapanya. Makanya Bapa tidak pernah menegur Yesus. Tapi Bapa di sorga itu sangat membanggakan Yesus anaknya. Bahkan berapa kali Bapa di sorga mengucapkan di depan umum. Didengar orang banyak. Bapa sering beberapa kali berkata, inilah anakku yang kukasihi. Bapa tidak malu mengakui Yesus di depan orang-orang banyak. Waktu Yesus baru dibaptis di Sungai Yordan, datanglah suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena Yesus taat, karena Yesus sebagai anak menjadi anak yang baik dan taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib, Yesus tetap menjadi anak yang taat. Coba kita renungkan ketika Yesus sebelum memulai pelayanannya, Yesus pergi ke padang gurun, tinggal di padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari di sana. Dia meninggalkan semua keinginan-keinginan manusianya, keinginan dagingnya, dan pergi ke padang gurun yang gersang, gelap. Tidak ada di sana lampu, tidak ada penerangan di sana. Yesus pergi ke padang gurun dan selama 40 hari di sana. Kenapa? Karena dia seperti membuat sebuah pondasi dalam hidupnya untuk memulai pelayanannya. Sebab pelayanan itu seumpama gedung yang dibangun setinggi mungkin, dan Yesus dengan berpuasa itu adalah membuat sebuah pondasi dalam hidupnya. Saudara, 40 hari di padang gurun Yesus. Betapa ngerinya tinggal di padang gurun begitu gelap, malam yang dingin. Kalau bangsa Israel dulu berjalan di padang gurun yang sama, mereka kedinginan di malam hari, tapi Allah masih memberikan tiang api bagi mereka untuk menghangatkan tubuh mereka. Tapi Yesus memilih untuk pergi ke padang gurun dan berdoa, berpuasa di sana selama 40 hari sebelum memulai pelayanannya. Saudara, Yesus ini anak, walaupun dia anak, tapi dia tidak mau memilih manja. Dia tidak mau memilih karena dia anak, lalu dia berbuat sesukanya. Tetapi dia tetap melakukan kehendak Bapanya. Bahkan pernah satu kali orang-orang ahli Taurat pun bertanya kepada dia, siapakah yang menyuruh engkau melakukan semua ini? Apa jawab Yesus? Aku tidak melakukan satu pun yang kulakukan ini jikalau bukan Bapa yang menyuruhku. Jadi semua yang dilakukan Yesus itu adalah karena disuruh oleh Bapa. Dia hanya sebagai anak
berusaha belajar mentaati bapaknya. Supaya hati bapaknya disenangkan. Begitulah Yesus sebagai anak. Dan kita ini hanyalah sebagai anak yang diadopsi. Hanya karena kita mau membuka hati lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Lalu kita diberikan kuasa, hak, mandat sebagai anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerima Yesus, dia diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita ini hanyalah anak yang diadopsi. Tapi apa kata Bapa? Sekalipun engkau anak yang hanya diangkat, tapi aku Bapamu tetap memperlakukanmu sebagai anak sendiri. Sama seperti aku melakukan kepada Yesus anak tunggalku. Kita sangat disayangi dan dikasihi oleh Bapa. Walaupun kita anak angkat, kita tidak dikatakan anak tiri terhadap Bapa. Tapi kita diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Anak yang sudah disahkan, diterima Bapa dengan apa adanya. Tapi ingat, kalau kita melakukan apa yang jahat, Bapa tetap harus menegur kita. Itulah tandanya kita sudah menjadi anak. Kalau kita berbuat salah, kita ditegur. Tapi kalau orang misalnya yang berbuat salah, tidak ditegur, itu karena sudah tidak dianggap lagi anak. Mungkin sudah habis akal. Mungkin sudah habis kesabaran. Sehingga kalau buat salah pun anak itu tidak ditegur. Mungkin di hati orang tuanya, ya sudahlah kau buatlah sesukamu. Karena kau memang tidak pernah bisa diomong. Itu sudah dianggap tidak ada anak lagi. Kalau sudah tidak ditegur. Sebab apa? Sebab kita adalah bukan anak-anak gampang. Yang kalau buat salah dibiarkan oleh Bapa. Tapi kita adalah anak yang dikasihi dan disayangi oleh Bapa. Makanya kalau kita berbuat salah, kita ditegur. Kita melihat di sini bagaimana orang Israel ini ditegur keras sama Bapa ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di ayat 1 dikatakan tadi, setelah Ehud mati, yaitu raja mereka yang sebelumnya yang mengajar mereka takut akan Tuhan, tapi setelah Ehud mati, orang Israel masa bebas, tidak ada yang menegur mereka, tidak ada yang melarang mereka. Dia pikir, lalu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Maka Tuhan tegur dan hajar mereka dengan mengizinkan panglima perang Yabin namanya Sisera menindas mereka. Sangat lama, sampai 20 tahun lamanya. Tuhan membiarkan mereka seolah-olah Tuhan memalingkan matanya. Selama mereka ditindas oleh panglima Yabin namanya Sisera ini. Tuhan seolah-olah tidur atau tidak memalingkan matanya untuk tidak melihat. Walau begitu sengsaranya orang Israel di situ. Walau mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka kadang-kadang bertanya, di manakah Tuhan ini? Mengapa kita dibiarkan begini? Mereka hanya tahu mengkoreksi atau mendikte atau mengkritik Allah. Tapi mereka tidak pernah masih menyadari apa penyebabnya mereka diperlakukan seperti itu.
Mereka tidak menyadari kesalahan mereka. Allah itu memang kasih. Tapi Allah juga menghajar anak-anaknya kalau berbuat salah. Bukan karena Allah itu kasih, lalu walaupun berbuat salah, berbuat dosa, dibiarkan saja. Tidak. Banyak orang hanya mengambil dari sisi Allah itu kasih. Sehingga walaupun dia buat dosa, Allah kan kasih. Sehingga Allah sangat mengampuni. Tidak, saudara. Allah itu memang kasih. Justru karena Allah itu kasih, tapi kita harus ingat Allah itu kudus. Allah itu menghajar yang salah. Mengajar anaknya kalau berbuat salah. Sebab Allah itu juga adalah api yang menghanguskan. Israel saja udah bangsa pilihannya sendiri. Kalau buat salah, Israel pun dihajar. 20 tahun Israel itu waktu itu menderita, ditindas. Hasil bumi mereka selalu dirampas setiap panen. Bayangkan saudara bekerja keras orang-orang Israel di kebunnya, di sawahnya. Tapi kalau ketika tiba musim panen, datanglah kedengaran dari jauh bunyi-bunyi kereta. Yaitu tentara Sisera datang mau mengambil dan merampas hasil panen mereka. Betapa menderitanya mereka selama 20 tahun. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi kita pun yang sebagai anak, kalau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kita pun tidak luput dari teguran dan penghajaran daripada Allah. Jangan memanfaatkan Allah itu kasih. Tapi ingat Allah itu adalah Bapa yang adil, Bapa yang kudus, Bapa yang menghajar anaknya kalau buat salah. Banyak sekali orang hanya memenggal sepenggal setengah dengan hanya melihat Allah itu kasih. Kita ini walaupun manusia berdosa tapi Allah sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Allah mengampuni kita. Lalu tidak pernah dia berubah untuk meninggalkan dosanya. Hanya tetap berkata Allah itu kasih. Tapi dia tidak pernah merubah apa yang jahat di dalam hidupnya. Dia salah menilai Allah bagi dirinya. Hingga dia hanyalah memanfaatkan Allah untuk kesenangan pribadinya. Sehingga walaupun dia berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat kebejatan, dia merasa bahwa Allah itu kasih tetap menerima dia, mengampuni dia. Memang benar Allah itu memang seberapa besar pun dosa dan kejahatan kita, Allah itu mau mengampuni dan menerima kita. Tapi Allah mau kita berhenti berbuat kejahatan itu. Berhenti, kita hentikan dosa kejahatan itu. Itulah yang Tuhan mau. Supaya jangan salah kita, sehingga kita memanfaatkan Allah itu kasih. Bapa itu kasih. Sehingga sesukanya melakukan yang jahat. Bangsa Israel saja bangsa yang sudah dipilih langsung oleh Allah. Kalau bangsa Israel melakukan kesalahan, Tuhan menghajar mereka. Dikatakan di ayat 1 tadi, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu ketika orang Israel ini melakukan apa yang jahat, apakah Tuhan biarkan? Tidak. Di ayat 2 dikatakan, lalu Tuhan
menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Agoim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. 20 tahun. Karena mereka melakukan yang jahat. Maka Tuhan mengizinkan penindasan dari Panglima Sisera terhadap mereka. Hasil-hasil kebun mereka diambil, dirampas oleh Sisera. Setiap panen mereka khusus datang. Oh, ini waktunya panen mereka. Mereka datang. Kalau mereka tahu Israel waktunya panen, mereka datang. Merampasi hasil panen mereka. Orang Israel hanyalah capeknya bekerja di kebun mereka. Hasilnya diambil orang Yabin, orang Sisera. Saudara, karena tidak ada yang bisa melawan Sisera. Dia mempunyai kereta kuda besi yang begitu banyak. Dan seringkali roda kereta besi Sisera itu tidak tanggung-tanggung, tidak berpikir-pikir, dia melindas orang Israel kalau ada yang melawan. Gigilasnya orang Israel itu dengan roda besinya itu, sudah. Tidak ada yang bisa berani melawan Sisera. 20 tahun. Kenapa? Padahal bangsa Israel ini bangsa pilihan Tuhan yang harus dilindungi Tuhan. Kenapa bisa ditindas oleh Panglima Sisera? Karena melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kita juga yang sudah orang yang percaya dan diselamatkan Tuhan Yesus, sudah menjadi anaknya kita ini. Tapi kalau kita melakukan yang jahat, kita pun tidak luput dari teguran Allah dan penghajaran. Kalau tidak mendengar teguran, maka dihajar. Karena Allah mau kita sadar dari perbuatan jahat kita dan kita lepaskan perbuatan jahat itu, kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Di ayat 4 dikatakan, pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Lalu ada seorang yang perempuan yang bernama Deborah. Inilah yang mengantarai, karena dia punya hati yang takut Tuhan. Karena dia mau menyadari bahwa apa yang telah diperbuat orang Israel yang sudah perbuatan yang jahat di mata Tuhan, dia datang menghadap Allah. Karena tidak tahan lagi. Bayangkan 20 tahun bangsa Israel hidup dalam ketakutan. Setiap mendengar suara kereta kuda, mereka langsung trauma. Pasti Sisera yang datang. Karena setiap tahun datang suara kereta kuda yang didengar. Mereka dalam ketakutan. Mereka hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Mereka depresi, saudara. Dengan penindasan Sisera itu. Karena 20 tahun mereka mengalami, akhirnya seluruh umat Israel hidup dalam ketakutan waktu itu. Deborah menangis melihat
bangsanya hidup dalam penindasan, hidup dalam ketakutan. Deborah mencoba memberanikan menghadap Allah. Dia datang pada Tuhan. Tuhan, bebaskanlah umatmu ini dari rasa takut yang begitu besar. Mereka tertindas Tuhan oleh rasa takut dan cemas. Karena setiap tahun, mau berapa kali Sisera ini datang dengan kereta kudanya, dirampasi semuanya, disiksa mereka. Ini membuat mereka hidup dalam ketakutan sampai 20 tahun lamanya. Hidup dalam ketakutan karena ditindas, dijajah oleh Sisera. Lalu berkatalah ketika Deborah berdoa datang menghadap Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Deborah, Deborah, inilah waktunya aku akan membebaskan umatku itu. Lalu lakukanlah apa yang kukatakan. Beritahukanlah kepada Barak, seorang yang bekas panglima Israel. Bayangkan saudara, Barak itu seorang mantan panglima Israel, tapi ikut hidup dalam ketakutan terhadap Sisera. Karena kejamnya Sisera ini. Tapi waktu itu Deborah memberitahukan, Barak, aku telah mendengar suara Tuhan dengan berkata, pergilah ke Gunung Tabor, kumpulkanlah kira-kira 10.000 orang dari kaum Naftali dengan Zebulon. Lalu pergilah ke Gunung Tabor, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera nanti kepadamu di sana. Bayangkan saudara, Tuhan katakan, inilah waktunya Tuhan mau membebaskan. Sudah cukup waktunya bagi bangsa Israel untuk ditindas Sisera ini. Dari kejahatan yang dilakukan bangsa Israel. 20 tahun mereka membayar harga kejahatannya. Dengan menderita, ditindas, dijajah oleh Sisera. Tapi setelah 20 tahun, ada seorang yang berani menghadap Tuhan yang bernama Deborah. Deborah ini adalah seorang yang hidup takut akan Tuhan. Dia tidak turut melakukan apa yang jahat itu. Apa yang dilakukan yang jahat, dilakukan bangsa Israel itu, dia tidak ikut melakukannya. Dia hidup tetap takut Tuhan. Dia datang menghadap Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, aku akan menyerahkan, inilah waktunya. Israel akan kulepaskan dari penindasan Sisera. Aku akan menyerahkan Sisera dan semua kereta kuda besinya yang begitu menakutkan bagi bangsa Israel itu. Aku akan menghancurkan semua kereta-kereta besi Sisera itu, kata Tuhan. Lalu dipanggil Deborah lah Barak. Saudara, Barak datang. Lalu Deborah memberitahukan, aku telah mendengar suara Tuhan, Barak. Ya, aku percaya itu karena engkau adalah seorang yang takut Tuhan. Lalu apa kata Tuhan? Katanya kepada Deborah, lalu Deborah memberitahu, kumpulkanlah 10.000 orang dari kaum Naftali dan Zebulon dan pergilah ke Gunung Tabor, maka Tuhan akan menyerahkan Sisera di sana kepadamu. Lalu Barak meminta supaya Deborah pun ikut sebagai penanggung jawab yang telah mendengar suara Tuhan ini. Barak mau harus didampingi Deborah. Sekalipun Deborah berkata, iya aku bersedia ikut, tetapi dengan aku ikut, engkau tidak mendapatkan kehormatan di sini dalam perjalanan ini. Tadinya sebenarnya nama Barak yang mau akan diinikan saudara dengan
meminta dia untuk pergi ke Gunung Tabor. Nah saudara, tetapi Deborah ikut saudara, lalu Deborah memimpin mereka, perjalanan mereka, dan saudara, di sanalah Tuhan menyerahkan Sisera kepada mereka. Nah saudara, dikatakan di sini, di ayat berikutnya, di ayat 5, Deborah biasa duduk di bawah pohon terbantin. Waktu itu kan Raja Israel sudah tidak ada, belum ada penggantinya, jadi diambil alih oleh hakim. Makanya ada kitab kita di Alkitab ini, kitab hakim-hakim. Karena waktu itu sedang kekosongan kekuasaan Israel. Belum ada raja yang menggantikan sejak Daud mati. Jadi belum ada raja yang menggantikan. Dan belum sempat pemilihan raja. Jadi waktu itu kekosongan kekuasaan diambil alih oleh hakim. Hakim-hakim, yaitu yang pertama sekali yang mengambil alih itu hakim-hakim Deborah. Deborah ini adalah seorang hakim. Lalu saudara, di ayat yang ke-6, ia menyuruh memanggil Barak. Nah ini tadi. Kemudian saudara dikatakan, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Naftali dan Jebulon bersama-sama dengan engkau. Tapi yang kita perhatikan di sini saudara, ayat 7. Kita perhatikan ayat 7, saya akan bacakan. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Saudara lihat bagaimana di sini skenario Tuhan. Tuhan bisa menskenario semuanya. Jikalau Tuhan sudah menghendaki melakukan sesuatu. Sisera pun dengan sengaja digerakkan Tuhan untuk datang ke Gunung Tabor itu. Karena Tuhan mau menyerahkan dia kepada Barak, kepada Israel, untuk dihancurkan, dibinasakan. Karena udah tiba waktunya teguran dan pengajaran Tuhan terhadap Israel akibat perbuatan jahat mereka. Udah tiba waktunya. Karena apa? Karena sudah ada yang menyadari dan datang menghadap Tuhan untuk memohon pembelaan Tuhan, yaitu Deborah. Dengan doa Deborah menghadap Tuhan inilah Tuhan datang turun tangan untuk melepaskan Israel. Jadi dari campur tangan Tuhan yang begitu nyata inilah bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk membebaskan umatnya. Dan Tuhan menggerakkan Sisera untuk datang ke sungai Kison yang ada di Gunung Tabor itu. Lalu disitulah bangsa Israel yang terdiri 10.000 tadi bersama dengan Barak dan Deborah tadi menghancurkan Sisera dan semua kereta-keretanya. Dan akhirnya apa? Akhirnya nanti Sisera ini lari terpontang-panting, lari terbirit-birit mundur. Karena tiba-tiba dari Gunung Tabor turun seperti belalang orang Israel menyerang mereka ketika mereka sedang santai-santai lewat di tepi sungai Kison itu. Akhirnya Sisera lari terpontang-panting mundur, dan tentaranya disuruhnya mundur semua, tapi tentara semuanya binasa, dihancurkan oleh orang Israel.
Dan Sisera pun memang berhasil lari, tapi sesampai di sebuah kota, datanglah seseorang menghantam dia. Tuhan memakai seseorang itu untuk menusuk betisnya, menancapkannya ke kayu, saudara. Akhirnya Sisera itu mati. Begitulah cara Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja. Tapi Tuhan juga bisa melakukan teguran kalau kita anak-anaknya berbuat jahat. Saudara, sejak itu bangsa Israel terlepas dari rasa takut. Mereka mulai pulih perlahan-lahan rasa takutnya dan rasa cemasnya. Kenapa? Nah, mereka sudah plong karena dia tahu Sisera yang menakutkan bagi mereka itu sudah mati. Mereka mulai kembali memandang Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan. Karena mereka melihat Tuhan telah memusnahkan Sisera itu. Dan mereka kembali ke jalan Tuhan atas tuntunan Deborah. Saudara, ada dua hal di sini. Dari sini kita tahu bagaimana Tuhan bisa menskenario apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan bisa menggerakkan Sisera yang seharusnya Sisera tidak ada urusan dan tidak ada masih jadwal untuk datang ke sungai Kison itu, dekat Gunung Tabor itu. Tidak ada jadwal. Tapi Tuhan menggerakkan dia pergi kau ke sana. Untuk apa? Nah, Tuhan mau menyerahkan dia untuk dihancurkan oleh umat Israel. Karena apa yang telah dibuat Sisera sudah cukup untuk menindas umatnya, umat Allah. Saudara, kalau ada orang, makanya kalau ada orang yang mengganggu anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup dalam Tuhan, itu bisa Tuhan membuat mukanya sangat nyata, saudara. Menghajar dan memurkai orang itu bisa sangat nyata, saudara. Bahwa Allah itu memang kasih, tapi dia juga api yang menghanguskan. Kasihnya sangat besar, tapi kita jangan coba-coba mainkan dia, karena kasihnya yang sangat begitu besar terhadap kita. Misalnya kalau kita permainkan dia, oh Allah ini kan sayang beta, Allah ini kan kasihnya besar sekali buat beta. Wah, beta buat dosa tidak apa-apa. Oh, saudara, awas. Setiap perbuatan jahat adalah kekejian di mata Tuhan. Janganlah kita, harusnya yang sudah sebagai anak bangsa pilihan Tuhan, harusnya janganlah kita malah melakukan yang jahat. Kita sudah dipilih Tuhan jadi bangsa pilihannya sebagai anak, karena kita udah lahir baru menerima Yesus, lalu kita diberikan hak sebagai anak. Harusnya janganlah kita malah mau berbuat jahat. Karena kita bersyukur. Tapi kita berbuat takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, di sini benar-benar kita tahu Sisera itu adalah seorang panglima perang Yabin. Tapi kita lihat bahwa Allah pun dia juga disebut panglima besar
Tuhan itu lebih panglima yang lebih besar dari Sisera. Itu sebabnya Tuhan itu bisa menghancurkan dan mengalahkan Sisera. Dan Tuhanlah yang berperang di depan bangsa Israel. Tuhanlah yang mengalahkan musuh-musuh Israel bagi mereka. Dan mereka yang meraih kemenangan. Tuhan yang berperang. Tapi mereka yang dimerdekakan. Demikianlah bagi kita. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah panglima perang kita. Dia bisa melakukan apa saja untuk menolong kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita, memberkati kita. Yesus itu adalah panglima perang kita. Kita nggak perlu takut. Jangan takut. Seperti Israel ditindas 20 tahun, mereka hidup dalam ketakutan yang besar. Tapi Yesus datang membebaskan mereka dari rasa takut itu. Yang bertahun-tahun mencengkram mereka. Mereka hidup dalam cemas. Kita kerjai pun sawah kita ini. Panen pun kita nanti. Toh juga pasti habis ini, datang Sisera mengambilnya. Cemas, khawatir, takut. Yesuslah panglima perang kita. Yang bisa meluputkan kita dari rasa takut, khawatir dan cemas. Sisera dihancurkan karena menindas umat Tuhan. Memang betul umat Tuhan karena kesalahan maka mereka dihajar. Tapi celakalah Sisera yang melakukan penghajaran itu. Yesus memang harus disalibkan untuk menyelamatkan manusia. Tapi celakalah Yudas yang menyerahkan. Yudas tetap celaka karena dia menyerahkan Yesus untuk 30 keping perak. Karena kejahatan tetap menerima upah. Saudara, kita sebagai anak, marilah kita jangan berbuat jahat di mata Tuhan. Hati-hati gunakan tangan kita. Hati-hati gunakan mulut kita. Hati-hati gunakan lidah kita. Hati-hati gunakan kepala kita. Jangan memikirkan yang jahat. Sebab itu hanyalah mendatangkan teguran dan penghajaran dari Allah. Sebagai kita anak yang dikasihi. Saudara, yang pertama di sini inti dari firman Tuhan ini. Yesus adalah panglima perang kita. Sehingga Tuhan Yesus berseru mengingatkan kita, janganlah pernah takut, khawatir dan cemas. Yesus ada tepat pada waktunya bagi kita. Janganlah pernah takut, khawatir, dan cemas. Yesus ada sebagai panglima perang kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan Yesus. Allah yang perkasa. Yesus adalah anak tunggal langsung dari Bapa. Tapi Yesus tetap menjadi anak yang taat, menyenangkan hati Bapanya. Ingat bahwa ada Yesus bagi kita sebagai panglima
perang kita. Jangan pernah lagi takut, khawatir, dan cemas. Merdekalah dari rasa takut, khawatir, dan cemas. Karena Yesus sudah waktunya memerdekakan saudara dan saya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari semua.